Kembali lagi bersama kita di kelompok 1 Statistika Penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agni Habibah, Hairani, Siti Halimatus, dan Ilmi, akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Sampling. Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dasar dari teori sampling. Sampling adalah suatu proses pemilihan sebagian anggota dari suatu populasi untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Sampel ini nantinya digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi, sehingga peneliti tidak perlu meneliti semua anggota populasi yang jumlahnya bisa sangat besar. Tujuan dari sampling adalah untuk memperoleh data yang representatif, yaitu data yang dapat menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknik sampling, penelitian menjadi lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Dalam konsep dasar sampling, terdapat dua istilah penting, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Selain itu, dalam sampling juga dikenal adanya teknik pengambilan sampel yang harus dilakukan secara tepat agar hasil penelitian dapat dipercaya dan tidak bias. Demikian penjelasan mengenai pengertian dan konsep dasar teori sampling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya. Baik, selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis sampling. Sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sebagian anggota dari populasi yang akan diteliti. Tujuan dari sampling adalah agar peneliti menjadi lebih efisien baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya tanpa mengurangi kualitas hasil penelitian. Secara umum, sampling dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu probabilitas sampling dan non-probability sampling. Pertama, ada probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Adapun jenis-jenis probability sampling diantara lainnya adalah A. Simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak, misalnya dengan undian. Yang B. Systematic sampling, yaitu pengambilan sampel dengan interval tertentu, misalnya setiap data kelima. Yang C. Ada stratified random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata, kemudian diambil sampel dari masing-masing kelompok. Yang D. Ada cluster sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Yang E. Ada multi-stage sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dalam beberapa tahap. Baik, yang selanjutnya yang kedua ada non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Adapun jenis-jenis non-probability sampling antara lainnya yang pertama A. Convenience sampling, yaitu pengambilan sampel yang paling mudah dijangkau. B. Ada purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Yang C. Ada quota sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan jumlah yang telah ditentukan. Yang D. Ada snowball sampling, yaitu pengambilan sampel yang berkembang dari suatu responden ke responden lainnya. Yang terakhir yaitu E. Ada saturated sampling atau sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Maka dari itu, pemilihan teknik sampling sangat penting dalam penelitian karena akan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti harus memilih teknik sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, teknik penentuan jumlah sampel. Pengertian dan tujuan. Penentuan jumlah sampel adalah proses menetapkan berapa banyak anggota populasi yang akan diteliti. Sampel harus mampu mewakili populasi agar hasil penelitian akurat. Tujuannya supaya memperoleh data yang representatif, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Mempermudah proses penelitian. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel adalah ukuran populasi, tingkat kesalahan, tingkat kepercayaan, keragaman populasi, dan juga teknik pengambilan sampel.
Teknik yang sering digunakan teknik penentuan jumlah sampel. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu Slovin, Cochrane, Krejci, dan Morgan, dan Yamane. Setiap teknik digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penelitian. Hubungan dengan teknik sampling, hubungan jumlah sampel dengan teknik sampling, probability. Sampling sampel dipilih secara acak. Lebih representatif, non-probability sampling sampel dipilih tidak secara acak. Lebih fleksibel sesuai kebutuhan penelitian. Intinya jumlah sampel yang baik harus disertai dengan teknik pengambilan sampel yang tepat. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari teori sampling. Yang pertama ada lebih hemat biaya, yaitu tidak perlu meneliti seluruh populasi, dan yang kedua penghematan waktu. Proses pengkumpulan data yaitu menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada efisiensi tenaga, tidak membutuhkan banyak sumber data. Yang keempat ada praktis untuk populasi besar. Nah ini cocok untuk penelitian dengan jumlah data besar. Dan yang terakhir ada data tetap akurat, tapi jika metode benar, ya sampel yang baik bisa mewakili populasi secara valid. Nah, setiap ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan teori sampling. Yang pertama ada resiko kesalahan sampling. Hasil bisa tidak mewakili populasi jika sampel salah bias. Yang kedua ada bias atau ketidaknetralan bisa terjadi jika pemilihan sampel tidak objektif. Yang ketiga butuh keahlian khusus. Nah ini harus paham teknik sampling yang tepat. Dan yang terakhir ada tidak selalu representatif, yaitu terutama jika ukuran sampel terlalu kecil. Nah, baik, selanjutnya ada penerapan dari teori sampling. Nah, yang pertama penelitian akademik, digunakan dalam skripsi, jurnal, dan lain-lain masih banyak lagi. Yang kedua ada survei opini masyarakat, contohnya survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada bidang ekonomi dan bisnis, yaitu untuk analisis pasar dan pelaku konsumen. Yang keempat ada kesehatan, yaitu untuk penelitian pasien untuk uji obat. Yang terakhir ada pemerintahan, yaitu sensus sebagian sampling untuk kebijakan publik. Nah, yang terakhir ada contoh sederhananya, misalnya populasi sama dengan sebanyak 1.000 mahasiswa, dan sampelnya sebanyak 100 mahasiswa dari 100 orang, itu ditarik kesimpulan untuk seluruh mahasiswa.